Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Yurinda Eka Murieta dengan NIM 21081030212 dari Analisis Keuangan Kelas D, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di sini saya akan memaparkan salah satu analisis keuangan dari PT Semen Indonesia Tbk dari tahun 2017 sampai 2021. Oke, langsung saja simak pembahasan berikut ini ya. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman harus tahu nih, untuk apa sih analisis laporan keuangan itu? Analisis laporan keuangan berguna untuk menilai profitabilitas, kesehatan keuangan, serta dapat melihat prospek sebuah perusahaan. Nah, siapa sih yang nggak tahu perusahaan BUMN terbesar di sektor basic material, khususnya industri semen? Tentu bila mendengar kata semen, yang terlintas adalah semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa, dan lain sebagainya. Nah, produk semen di atas ini adalah hasil produksi dari PT Semen Indonesia, di mana kepemilikan saham terbesar ada pada pemerintah Indonesia, yaitu sebesar 51%. PT Semen Indonesia berdiri pada tanggal 7 Agustus 1957 sebagai perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional dari kemerdekaan hingga saat ini. Visinya sendiri adalah menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan regional. Nah, produk dari PT Semen Indonesia ini tidak hanya semen loh teman-teman. Mereka juga bergerak di bidang jasa seperti pengembangan properti dan pengolahan limbah industri. PT Semen Indonesia sendiri memiliki salah satu pesaing terkuat, yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dengan salah satu produknya yaitu semen 3 roda. Nah, dari ilustrasi di atas, saya tertarik untuk membahas salah satu analisis keuangan, yaitu rasio margin laba operasi atau OPM, untuk mengetahui bagaimana kinerja dari PT Semen Indonesia di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil. Untuk itu, simak pembahasan selanjutnya ya. Rasio OPM diperoleh dengan membagi laba operasi dan pendapatan. Nah, dari data di atas dapat kita lihat bahwa margin OPM dari PT Indonesia dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan hingga 5%. Walaupun di tahun tersebut bahan bakar produksi naik, namun hal tersebut tidak menurunkan laba dan pendapatan usahanya karena kerugian tersebut masih dapat ditutupi dengan adanya peningkatan penjualan ekspor. Kemudian di tahun 2019, margin laba turun sebesar 0,58%. Hal ini terjadi karena PT Semen Indonesia mengakuisisi PT Holcim Indonesia Tbk. Hal tersebut membuat beban keuangan naik drastis, di mana pinjaman bank naik 6 kali lipat dari tahun lalu. Sehingga walaupun laba usaha dan pendapatan naik, namun karena beban keuangan juga bertambah, maka margin laba berkurang. Kemudian di tahun 2020, margin laba kembali naik sekitar 1%. Walaupun laba usaha dan pendapatan turun karena dampak COVID-19, hal tersebut tidak membuat margin laba terpengaruh dikarenakan PT Semen Indonesia mampu menekan biaya-biaya dengan inisiatif strategis. Kemudian di tahun 2021, margin laba kembali turun sekitar 2% sejalan dengan turunnya laba usaha dan pendapatan. Hal ini dikarenakan harga bahan bakar produksi masih tetap mahal, sehingga menaikkan beban pokok penjualannya. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Semen Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan performa yang baik jika dibandingkan dengan industri sejenisnya. PT Semen Indonesia mampu melakukan inovasi dan inisiatif untuk mengimbangi dampak dari kondisi perekonomian global yang tidak stabil dengan berbagai macam upaya. Sekian analisis dari saya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like-nya.